Dia menyampaikan ke Syahrul Yassin Limpo bahwa akan terjadi pemeriksaan KPK di Kementerian Pertanian. Kemudian saat hendak pulang, saat itulah uang 1 miliar rupiah diberikan ajudan dari SYL kepada ajudan dari FB. Namun, Firly Bahuri berkali-kali menampik adanya pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Polisi nyatanya sudah mengantongi beberapa barang bukti, di antaranya. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih buat 1.500 orang yang sudah menonton konten gue di minggu kemarin. Kali ini gue mau coba bikin konten yang sedikit berbeda. Kini kita bakal membahas satu saja berita namun secara lebih mendalam. Dan gue juga bakal usahain untuk lebih sering upload. Ya mungkin sekitar 2-3 kali seminggu. Di video ini seperti di judul, gue bakal bahas tentang Ketua KPK Firly Bahuri yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang sebelumnya juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pemerasan dalam jabatan. Jadi ya singkatnya FB memeras SYL yang juga memeras pegawai yang bekerja di Kementerian Pertanian. Oke, mungkin sebagian kaget kalau ternyata SYL ini melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu apa sih kasusnya Syahrul Yassin Limpo ini. Jadi gue bahas secara singkat saja. Dikutip dari berbagai sumber, Syahrul Yassin Limpo itu diduga mulai melakukan pemerasan sejak 2020 sampai 2023 ini. Bagaimana caranya yang bersangkutan melancarkan aksinya? Tak lama sejak diangkat sebagai menteri pada 2019, beliau mengangkat seorang berinisial KS untuk jadi sekjen di Kementerian Pertanian. Dan satu lagi inisial MH untuk jadi Direktur Alat dan Mesin pada Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian di Kementerian Pertanian. Syahrul lalu memberlakukan sebuah kebijakan personal guna menarik pungutan dan setoran para pegawai di internal kementerian. Tujuannya, uang yang dikumpulkan akan digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga SYL. Nah, si KS dan MH inilah yang berperan sebagai pemungut dari uang setoran tersebut. Bahkan dalam beberapa keterangan, SYL diketahui melakukan pemaksaan berupa memutasi seseorang ke unit kerja lain atau melakukan disfungsi status jabatan. Besaran setorannya juga sangat fantastis. Para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 harus menyetorkan uang dengan besaran 4.000 sampai dengan 10.000 US dollar. Diketahui bahwa uang yang dinikmati SYL bersama-sama KS dan MH ini sebagai bukti permulaan adalah sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan itu pun masih akan dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh tim penyidik. Atas kasus ini, diketahui bahwa terjadi semacam pemerasan dari Ketua KPK Firly Bahuri terhadap SYL yang memang sudah tercium tuh dugaan terjadi pemerasan di internal kementeriannya. Nah, untuk yang ini, gimana tuh ceritanya? Jadi kita masuk ke kronologi dari kasus Firly Bahuri. Kejadiannya berawal dari Juni 2022, seorang perwakilan dari Firly Bahuri yakni Kombes Irwan Anwar yang saat ini menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang, dia menyampaikan ke Syahrul Yassin Limpo bahwa akan terjadi pemeriksaan KPK di Kementerian Pertanian. Nah, Irwan di sini juga menyampaikan bahwa Firly Bahuri itu meminta dana kepada SYL. Di sini agak tidak jelas sebenarnya meminta dananya untuk apa dan besarannya berapa. Akan tetapi SYL bilang kalau dia hanya bisa menyanggupi 1 miliar rupiah, itu pun dalam bentuk dolar Singapura. Singkat cerita, pada Desember 2022, pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dengan Firly Bahuri beserta ajudannya yaitu Panji dijadwalkan terjadi di sebuah lapangan bulu tangkis di Mangga Besar. Syahrul Yassin Limpo sempat berbincang dengan Firly Bahuri di pinggir lapangan. Kemudian saat hendak pulang, saat itulah uang 1 miliar rupiah diberikan ajudan dari SYL kepada ajudan dari FB. Namun, Firly Bahuri berkali-kali menampik adanya pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly juga menyampaikan bahwa kasus dugaan pemerasan SYL ini adalah bagian dari upaya koruptor yang mencoba menyerang balik. Meski FB mengatakan bahwa dugaan pemerasan itu tidak benar, polisi nyatanya sudah mengantongi beberapa barang bukti, di antaranya dokumen penukaran valuta asing, pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika senilai 7,4 miliar rupiah. Yang mana dokumen ini tertera tanggal mulai dari Februari 2021 hingga September 2023. Barang bukti lainnya yang tim penyidik sita seperti pakaian, sepatu, dan PIN yang digunakan Syahrul Yassin Limpo saat pertemuan di GOR bersama Firly pada 2 Maret 2022. Penyitaan terhadap satu eksternal hard disk atau SSD dari penyerahan KPK
berisi turunan ekstraksi data, penyitaan terhadap ikhtisar lengkap LHKPN atas nama Firly pada periode 2019 sampai 2022. Selain itu, Kombes AD Safri Simanjuntak juga mengatakan tim penyidik sudah menyita beberapa barang bukti lainnya sebagai berikut. Oke, sebelum kita lanjut ke ancaman hukuman, gue pengen kasih pertanyaan liar. Pertanyaannya adalah, apakah pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri ke Syahrul Yassin Limpo ini cuma terjadi sekali dan cuma 1 miliar rupiah saja? Sementara kita tahu bahwa dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo ke internal Kementerian Pertanian itu sudah terjadi sejak 2020. Apakah mungkin dalam rentang waktu 2020 hingga 2023, cuma di tahun 2022 FB memeras SYL? Enggak, gue tidak bermaksud untuk menggiring opini. Gue cuma penasaran aja. Soalnya gini, ini akan gue bahas juga di akhir video. Karena sejak Firly Bahuri dilantik jadi ketua KPK, banyak pihak yang tidak setuju dan meragukan Pak FB ini. Apalagi, beliau ini juga diduga punya hubungan yang cukup dekat dengan salah satu ketua partai. Tapi ya sekali lagi ini masih berupa dugaan. Kebenarannya, kita tunggu saja keterangan dari pihak kepolisian. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes AD Safri Simanjuntak, mengatakan dari berbagai barang bukti, Firly diduga melanggar pasal 12E dan atau pasal 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor, Jungto pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu 22 November, namun Firly Bahuri belum ditahan. Kombes AD Safri Simanjuntak menyebutkan bahwa kepolisian akan kembali memeriksa Firly dengan statusnya sebagai tersangka. Meski demikian belum diungkapkan kapan Firly akan kembali diperiksa. Langkah tindak lanjut pertama, kepolisian akan melengkapi berkas-berkas penyidikan pasca gelar perkara. Kemudian polisi akan kembali memeriksa para saksi. Lalu Firly Bahuri juga akan kembali diperiksa dengan status terbarunya sebagai tersangka. Kemudian polisi akan melakukan pemberkasan perkara dan lalu melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Tinggi, Jakarta. Kemudian yang tak kalah menarik dari kasus ini adalah melihat respon para mantan pemimpin KPK. Sejumlah mantan pimpinan KPK mendatangi kantor lembaga tersebut pada hari Kamis sore 23 November 2023. Mereka yang datang yakni mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Kemudian mantan kepegawai KPK seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Harun Al-Rashid, dan sejumlah pegawai yang dipecat akibat dari tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dalam aksi tersebut, Abraham Samad hingga Novel Baswedan melakukan aksi cukur rambut hingga gundul. Mereka bersyukur Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Abraham Samad juga mengatakan bahwa ini adalah momentum untuk membersihkan KPK dari penjahat-penjahat yang berada dan bercokol di dalamnya yang selama ini merusak marwah pemberantasan korupsi dan merusak kelembagaan KPK. Tak hanya itu, beliau juga mengutarakan pendapatnya yang heran dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang terkesan membela Firly Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Alexander Marwata mengatakan bahwa dia tidak malu dengan ditetapkannya FB sebagai tersangka. Menurutnya, proses penetapan tersangka masih proses awal dan belum diputus apakah FB benar-benar dinyatakan bersalah atau tidak. Jadi baginya ngapain malu? Toh belum terbukti. Dia juga mengatakan bahwa seharusnya kita memegang asas praduga tak bersalah. Yang mana hal ini dibantah langsung oleh Abraham Samad yang mengatakan bahwa proses hukumnya sudah benar. Beliau bahkan sampai memberi pernyataan keras bahwa Firly ini bukan korban atas serangan balik dari SYL. Melainkan menurutnya, Firly ini justru penjahat paling sadis. Dan setelah mengetahui bagaimana Marwata terlihat membela Firly, Abraham Samad pun meminta agar polisi ikut memeriksa Wakil Ketua KPK berikut komisioner lainnya. Kita sebagai masyarakat tentu ingin agar KPK benar-benar dibersihkan dari segala oknum. Kita ingin KPK kembali bersih. Jadi kita mendukung agar polisi memeriksa seluruh jajaran KPK. Sedih loh cuy. Lembaga yang dulu kita bangga-banggakan, lembaga yang disebut sebagai anak kandung reformasi, kini kehilangan tajinya. Pertama kali dalam sejarah, Ketua KPK jadi tersangka kasus korupsi. Di pertengahan tadi, gue udah bahas bahwa menurut sebagian pihak, Pak Firly Bahuri ini dianggap cukup problematik.
memiliki reputasi yang kurang baik, bahkan sempat ditolak untuk jadi ketua KPK. Yang mana kecurigaan ini akhirnya membawa kita ke fakta bahwa Firly Bahuri terlibat dalam pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, apakah ini adalah kasusnya yang pertama kali? Gue baca dari Republika, berikut adalah beberapa kontroversi dari sosok Firly Bahuri selama menjabat sebagai ketua KPK. Pada 17 September 2019, Firly menyetujui revisi oleh DPR mengenai Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi. 24 September 2022, Firly diputus melanggar etik karena menerima gratifikasi tumpangan helikopter. 30 September 2021, sebanyak 57 pegawai KPK dipecat karena tidak lolos TWK yang dianggap melanggar hak asasi oleh HAM dan maladministrasi oleh Ombudsman. 11 Juli 2022, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri di tengah pemeriksaan kode etik oleh Dewan Pengawas KPK terkait gratifikasi tiket GP Mandalika. 31 Januari 2023, pemberantasan korupsi dinilai jalan di tempat oleh Transparency International. 11 Februari 2023, terkait penanganan kasus Formula E, sejumlah petinggi KPK dikembalikan ke Kejaksaan dan Kepolisian. 8 Mei 2023, adanya dugaan kebocoran perkara dugaan korupsi di Kementerian BUMN. Beberapa kontroversi lainnya terkait ditetapkannya Firly sebagai tersangka adalah Firly tidak langsung ditahan oleh kepolisian. Bahkan, beliau masih mengikuti rapat di kantor KPK, padahal sudah ditetapkan jadi tersangka. Dia melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar, menyatakan keberatan dan menganggap kepolisian terlalu memaksa untuk menjadikannya tersangka. Firly dikabarkan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sidangnya akan dilaksanakan pada Senin 11 Desember 2023 mendatang. Tidak hanya itu, Firly Bahuri juga tidak melakukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Padahal, menurut pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia, Ari Wibowo, sudah sepantasnya Firly Bahuri mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian, per 25 November 2023, Presiden sudah menandatangani Kepres terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, dan penggantinya Nawawi Pomolango akan dilantik pada Senin ini. Sebelumnya, beliau adalah Wakil Ketua KPK bersama Alexander Marwata, Nurul Gufron, dan Johannes Tanak. Gue akan menutup video ini dengan beberapa pertanyaan. Apakah lembaga KPK bisa menjadi jaya kembali? Bisa jadi lembaga yang benar-benar akan menumpas habis kasus korupsi di Indonesia? Atau mungkin pertanyaan dengan sudut pandang yang lebih luas lagi adalah, apakah bisa suatu saat Indonesia bebas dari korupsi? Gue, kalian, dan kita semua pasti sudah muak setiap kali menonton dan membaca berita mengenai pejabat yang tertangkap korupsi. Semakin ditangkap, bukannya semakin habis, malah semakin banyak. Lalu pertanyaan ke kita sebagai rakyat biasa adalah, apa sih yang bisa kita lakuin sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi? Apakah melalui pemilu yang akan datang dengan tidak memilih calon yang pernah atau dicurigai terkait dengan kasus korupsi? Atau mungkin dimulai dari kita yang selalu berusaha untuk jujur dan disiplin? Toh, pejabat pemerintah juga berasal dari rakyat. Pejabat pemerintahan itu kan adalah cerminan dari gambaran sebagian besar masyarakat di Indonesia. Gambaran besar doang ya. Gue nggak bilang semua rakyat Indonesia itu tidak jujur dan suka korupsi. Menurut kalian gimana? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gue Muhammad Farhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.